Tapi ini datanya yang mana? Lalu mana ya datanya ya? Mau nyoba pakai yang mana? Apa? Oke. Kok nggak ada paham ini ke variabel yang lain. Jadi harus dibuat auto assign sama dengan false. Kalau nggak ada auto assign sama dengan false-nya, kalau kita panggil nanti hanya akan keluar tickernya. ini aja lah yang udah jadi. Nih, kita maunya nentuin arima atau gimana? Gue nggak tahu apa-apa anjir. Berarti kita buka PT ibunya dulu aja lah. Anjay. Ini KSM-nya yang kemarin apa yang buat besok? Kemarin ya? Yang kemarin. Iya. Oke. Biar besok kalau ditanya atau apa kita nentuin PK-nya udah lumayan lah. Nah, yang penting bukan gue lah besok yang share screen lah ya. Tahu ya nggak nentu. Oke, kemarin tuh masuk aja konsep stasioner tuh gimana? Jangan dong. Stasioner itu berarti kemarin rata-rata dan variansnya tetap konstan. ya cek ke share itunya ya, file inflasinya ya. Oke. Terus model AR kemarin kita udah nyatet. Apa ini namanya yang ini? Gue lupa dah. Kalian nyatet. Gue. Apa sih namanya itu? Besi. Yang kayak lambang tidak ada. Besi. Ya hilang. Iya, tidak jalan malah hilang. Sering terjadi. Sering terjadi. Mamang cashboard. Anda ngapain keluar? Sering terjadi kayak gini. Maaf aja ya Tambun. Ya pokoknya kemarin model AR tuh kayak gini ya. Konstanta tadi apa V1 YT-1 V2 YT-2 dan seterusnya sampai ke K plus error. Lalu lagi oh iya ini. Jadi kalau yang AR kan syaratnya itu ACF-nya tuh melurus secara geometrik atau eksponensial ketika P-nya semakin besar. Jadi
apa namanya? Lawan dari cut off tuh kemarin. Dash down ya. Jadi si ACF tuh dash down. Dia tuh dash down tuh nggak harus nurun semakin kecil. Ternyata kalau ngeliat-liat di referensi web lain bisa aja dia kayak sin, kayak cos, kayak gitu. Terus PCAF-nya dia lag di 1, makanya AR1. Nah, yang model AR2 dia nih kan, dia kayak ada dia yang setengah ke bawahnya kan di bawah kan di daerah minus gitu. Jadi nggak selalu turun kayak binomial, bisa aja kayak sin cos. Dia lag di 2 PACF-nya, makanya jadi AR2. Terus untuk yang moving average-nya tuh modelnya kayak gini kemarin. Ini MA1 berarti kan. YT sama dengan theta 0 plus theta 1 error T min 1 plus error. Ini ada nentuinnya nggak ya? Nah, kayak ini. Kalau ini karena ini tuh lag-nya makanya dikit nih, dia kayaknya cuma 10 ya. Makanya jadi dia mepet-mepet kayak gini. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. PACF-nya dash down sebenarnya, karena apa ya? Tadi ini tuh hilang nih ya internetnya. Halo? Gue masih di Zoom kan ini? Masih. Pak, masih. Tadi connecting, takut. Karena ngomong banyak. Serem banget. Dia jadi tuh ini kayak dia kalau dilihat tuh kayak ini apa grafik sin atau cos gitu. Naik turun. Lama-lama Bisa dibilang dash down. Nah, beda kan sama yang ini. Tiba-tiba anjlok rata baru ini apa di bawah 0. Nah, dia di leg 1 hitungnya yang dihitung tuh leg 1. Jadi kan nurunnya dari 1 ke 2. Tapi yang dihitung Q-nya tuh jadi 1 yang sebelumnya. Ya, mantap. Terus lanjut ke contoh model. Nah, kan di sini kemarin yang MA tuh berarti cut off-nya di ACF. Yang AR tuh cut off di PACF. Yang ARMA dash down. Nah, yang rada bingung sebenarnya sih di ARMA-nya nih. Karena dia dash down jadi rada susah gitu nentuin P sama Q-nya. Karena kalau pakai R atau MA kan dia cut off, jadi kelihatan. Ini yang ini nih, contoh yang ini. Ini kan kalau dilihat coba. Ini kan kayak binomial, yang ini kayak sin. Jatuhnya dash down kan. Tapi dia dapatnya P-nya 3, ini di 3 nih. 3 ke 4 nurun. Nah, terus yang Q-nya tuh dia dapat 2. Nggak tahu ini karena emang ngambilnya dari puncak turun atau gimana. Coba nanti kita nyari contoh lain mungkin ya. Kayaknya perbedaan yang paling krusial sekali nggak sih? Yang paling jauh kayaknya. Mungkin ya. Iya sih, ya. kalau misalnya Soalnya definisi dari cut off juga kan dia menurun jauh ya. gitu. Ya. Sip. Nanti kita lihat contoh lain. Terus apa lagi? Langsung tester kali ya. Ini pakai data inflasinya Indonesia. Tanyain Daf, masih ada yang bingung nggak teman-teman? Iya. Gimana teman-teman? Masih ada yang bingung nggak? Kwek. Bingung Ya, gua. nggak apa-apa. Kalau misal apa yang bingung? Nggak apa-apa, bingung aja kenapa dapat dosennya beda masalah. Katanya nanya bingung apa enggak. Itu berbeda masalahnya, Bos. Oke.
Gimana yang lain materinya ada yang masih belum bisa dipahamin nggak? Atau mau lihat contoh dulu? Lihat contoh dulu mungkin ya. Jadi dashdown itu Nanya tuh. maksudnya gimana tuh? Mana? Ah, Jadi dash down tuh maksudnya kayak gimana? Jadi dash down tuh Asli, sumpah. Dashdown itu nggak sih membentuk eksponensial pokoknya gitu. sendiri pun Ya, kalau susah. telat gitu. Aduh, sumpah. Putus-putus. Ini. Sebenarnya itu eksponensial nggak harus kayak itu nggak sih bentuk eksponensial gitu. Kadang Ya, kan bisa bentuk kayak sin kalau gitu. Makanya secara yang PACF itu kalimat dia tuh Bilang. Itu apa? jadi aku lanjutin, dashdown itu membentuk menurun gitu. Nama juga Mantap. down ya kan. Tapi ada kenapa dengan eksponensial sama. Di situ aku pernah lihat di sumber tertentu, waduh suaranya. Jadi ada 2 syarat gitu. Kalau nggak dash down ya eksponensial. Dua hal itu merujuk ke satu kesimpulan yang sama. Kalau dia dash down atau eksponensial di ACF, maka itu pakai AR. Begitu pula dengan PACF gitu-gitu. Mama bisa cashboard dilanjut. udah masuk. Sudah. Parah banget nih. Kita coba ya, kita uji unit root dulu. Semua berapa ya? 1 ya kali ya. Di sini dia berarti udah stasioner kan ya? Tolakan 0. Iya. Lihat trennya nggak? Stokastiknya. Parsialnya ya nggak dilihat. Kok diam? Ini aku. Amang kemana Mang? Kirain sinyalku. Ya, hilang lagi. Ini hilang beneran. Kayaknya hilang beneran itu. Ya ampun. Ibnu ambil alih, no. Aku Ayo. aku nggak tahu soal apa data inflasi nasional udah dikirim belum ya? Aku nggak nemu. Ya, itu. Gak ada, pakai punyamu aja Nu, nggak apa-apa Nu. Datanya Oh, Pak, gitu. datanya. Datanya Kalimantan Utara sih. Nggak apa-apa. Oke ya. Apa mau pakai Korea juga nggak apa-apa. Waduh, nggak dapat datanya bos. Oke, share screen ya. Oke, sampai mana ya? Udah. Aduh, ntar ya. Datanya hilang apa ya? Datamu yang ini bukan sih?
dalam 60 April. data. Yang 60 data bukan sih? Halo Dap. Kalau nggak pakai punyamu aja nggak apa-apa, Iya, yang yang itu. Kalimantan. Yang itu. Dari 2015 sampai 2019. Oke. Yang udah kamu kerjain nggak apa-apa, Tes. biar enak kamu Oke. jelasinnya. Jadi aku ngambil data inflasi yang Kalimantan Utara, tapi cuma satu kota doang. Hasilnya kayak ini datanya. Aku ngambil yang pas 50 data. Jadi dari bulan Juli sampai Agustus. Langkah pertama, ya. Pertama, tentuin dulu apakah kita mau pakai ARMA atau ARIMA. Taunya itu dari unit root testnya. Terserah sih mau pakai ADF atau DF, nggak ada bedanya karena dua-duanya juga nyari apakah stasioner atau enggak. Terus ya kayak gini konfigurasinya ya. Terus nah langsung ambil kesimpulan yang paling umum karena ininya ADF-nya probability-nya sama dengan 0 atau di bawah alfa, maka tolak 0 ya gak sih? Tolak 0 artinya datanya stasioner. Oke, Terus sampai sini. ini pasti lebih baik juga dicek deterministik sama stokastiknya. Soalnya waktu IHK dia probabilitas buat ADF-nya dia tolak 0. Tapi pas lihat trennya gagal tolak, tapi pas dilihat ininya gagal tolak. Iya, gagal tolak. Jadi kayak berkebalikan gitu loh. Terus akhirnya pas dilihat kolegramnya kelihatan dia nggak stasioner. Jadi lebih baik dilihat dua-duanya. Dilihat dari itu ya tren bukan? Iya, tren deterministiknya sama stokastiknya. Itu kan berarti itu udah sama-sama mendukung kan? Kalau yang ini. Oh ya, ini 0,8. Iya, 0,8 kan. Kalau ini berarti kan B3. Kalau B3 emang harapan kita adalah gagal tolak. Ingat kan? Iya. Oh iya, ya siap-siap. Oke. Karena saya lanjut karena dua-duanya membuktikan ini stasioner, berarti nilai difference-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, model yang kita pakai tidak mungkin pakai ARIMA. Jadi cuma ada 3 kemungkinan, kalau nggak AR, MA, ARMA. Nah, setelah itu baru lihat koleogram. Nah, ini bentuknya kayak gelombang sinus kan. Dia naik, terus dia balik arah ke arah kanan, balik lagi gini. Nah, terus berdasarkan ininya bentuk koleogramnya, berarti kemungkinannya ARMA kan, karena dia bisa dua-duanya tuh bisa eksponensial gitu. Bentuknya kayak sinus dua-duanya. Nah, karena pakai ARMA-nya dilihat dari ini ya, bentuknya sama-sama gelombang sinus gitu. Nah, Ada yang tanya tuh, karena pakai ARMA, iya gimana? Kenapa tadi Kok nggak terpause? mungkin pakai ARIMA? Oh iya, ini kok mati ya? Oke, kalau kenapa nggak pakai ARIMA? Karena syarat ARIMA itu nilai D-nya ada nilainya gitu. Entah itu 1, 2, atau 3. Kalau tidak ada kan berarti sama kayak ARMA. ARIMA D-nya sama dengan 0, itu kan sama dengan ARMA gitu. Ini singkatnya gini, dia kalau ARIMA itu digunakan saat datanya itu tidak stasioner di level. Nah, kalau dia tidak stasioner pada level, otomatis kita biar stasioner, kan syarat buat pakai model ARMA itu harus stasioner kan. Nah, kalau dia nggak stasioner di level, nah kita pakai ARIMA karena kita first difference ya. Nah, baru nanti kan dia stasioner gitu. Nah, first difference itu yang dibilang nilai D-nya. Kalau first difference berarti D sama dengan 1. Kalau
first different belum stasioner, kita ke second. Nah, itu berarti D-nya sama dengan 2 kayak gitu. Jadi intinya bedanya di situ. ARIMA buat yang gitu. Oke. Gimana? Ini siapa yang nanya? Kak ini siapa ya? Oke, gimana? Udah kecun atau ngerti? Kak kali itu. Gimana Kak? Oke katanya. Oke, siap. Sampai sini udah ketahuan model tentatifnya. Ya, pakai ARMA kan. Terus tinggal nentuin nilai P dan Q-nya. Oke, penentuan P dan Q berdasarkan soal-soal yang di Mbah Google itu dilihat dari nilai yang pola yang signifikan. Pola signifikan dilihat dari batang yang melewati garis putus-putus yang mendatar. Yang kayak ini nih. Ini tuh kelihatan banget tuh kalau dia tuh melewati dari batas garis-garis putih ini, garis putus ini. Selain lak 3 ada di lak 9, ada di enggak ada ya, udah lewat habis. Terus ada nih di lak 12. Ya, di lak 12. Begitu pula di sini juga sama ya, sama-sama lak 3. Tapi di sini di lak 9 juga ada yang iya dan ada yang tidak signifikan. Lak 12 dua-duanya bisa dikatakan signifikan gitu, berbeda. Nah, sampai sini baru nentuin, kan udah ketahuan nilai P dan Q-nya di antara nilai-nilai itu. Baru setelah itu membuat rumusnya. Iya, gimana? Itu dash down atau cut off? Dua-duanya. Dua-duanya diagram sinus. Dash down. Alias dash down. Oh. Tadi ada yang tanya gimana cara munculin koreogramnya. Lupa, ulangi. Oke. Jadi kita mulai dari awal. Dari data ini, pertama tampilannya pasti kayak begini. Lalu pencet view. Setelah itu koreogram. Lalu tekan OK. Oh ya, pastikan ini di level ya, karena tadi sudah jelas-jelas stasioner di awal. Udah kelar, udah jadi. Oke, tadi bikin persamaannya. Pencet quick, karena kita mau buat yang baru kan, bukan ngubah yang ada. Oke, quick, estimate question. Udah, baru mulai. Pertama variable yang nama filenya karena aku nulis inflasi 24, maka aku tulis inflasi. Tapi tidak perlu ditulis inflasi sampai penuh, cukup tulis sebagian aja karena otomatis sudah ditebak gitu sama sistem. Pencet spasi. Nah, baru nulis huruf C sebagai konstanta. Aku nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi harus ada gitu. Nah, baru dia mulai satu-satu. Aku pernah mulai dari AR1 gitu kan. Hasilnya itu besar banget gitu AKIK-nya. Tapi tidak apa-apa gitu, dibuktikan aja. Terus tadi Ibu pernah bilang kalau kalau kayak gini aja kan pas ditampilkan ada nilai sig-nya kan. Nah, Ibunya bilang kalau untuk dihilangkan. Nah, berdasarkan saran dari Aukila, di grup itu dia ngejelasin banget kalau cara mengatasinya ini ada di option. Pas di quick tadi, kan nanti tampilan begini kan. Nah, di optionnya, di bagian metode ARMA, diganti jadi CLS. Nah, nanti otomatis hilang. Tinggal ini. Berdasarkan sumber yang pernah aku baca, nilai model yang bagus itu selain dilihat dari ini, residual diagnostik di bagian koreogramnya, ya. Tahu bagusnya itu dilihat dari ini, dia tuh tipis gitu bentukannya, batang-batangnya kayak kecil-kecil gini nih, mini-mini gini. Itu yang terbaik gitu. Tapi karena bentuknya tetap membentuk gelombang sinus, maka ini tidak tepat.
Nah, selain dari bentuk residual koleogramnya, bisa juga dilihat dari ininya, probability-nya. Kalau probability-nya menghasilkan tolak H0, berarti itu sudah bagus gitu. Alias signifikan gitu parameternya. Kan kalau kayak gini kan artinya gagal tolak kan. Dengan artian parameternya juga tidak berbeda gitu, alias tidak begitu berpengaruh. Makanya ini tidak tepat AR1. Nah, oh ya, karena sudah tidak tepat, maka kita ganti. Cara gantinya tidak perlu mencet quick lagi, cukup estimate aja. Nah, diganti jadi AR berapa ya? Kita mau ngitung langsung sekaligus aja ya. Misalnya, coba aku geser ya. Kita ngitung sampai ini nih, sampai kelihatan signifikannya gitu. Kita pertama nyoba-nyoba gitu. Pengen ngebuktikan, kan ada juga yang beranggapan kalau ibunya tuh, kan ibunya nyontohnya AR1, AR2, AR3, kok bisa diloncat gitu. Nah, aku buktikan nih kalau kita ngurut gitu kan, AR1, AR2 gitu kan. Sampai ke lak yang signifikan alias di lak ketiga ini, kalau berurut cukup gini aja sih sebenarnya. Nah, gini aja gitu. 1 sampai 3. Ini buat menghemat ini sih, ngetik biar nggak capek-capek gitu. Nanti pas Mantap. Gimana? Iya, mantap. Oke. Nah, sampai di sini AKIK-nya tuh tetap di angka 2 kan. Bagiku ini sangat besar gitu. Karena model-model yang lain itu AKIK-nya tuh kecil sekali. Kadang sampai di bawah 1 gitu. Alias 0, sekian gitu. Nah, selain dari AKIK-nya, dari parameter juga bisa sih. Dari sini aja udah ketahuan kalau AR1 dan AR2 parameternya itu menghasilkan gagal tolak alias tidak berarti banget gitu. Gede banget kan. Yang berarti malah cuma 1 di AR3 gitu. Selesai. Oh ya, dilihat juga dengan ini. Dilihat dari koleogramnya juga. Kalau kalian nggak mau gak yakin gitu, wah ini sebenarnya dua-duanya gagal tolak. IKK-nya juga gede banget gini. Tapi aku pengen pastikan banget gitu. Ya udah, cara buat pembuktian yang paling kelihatan pastinya gitu. Ini tepat atau tidak dari koleogramnya. Nah, ini bisa dikatakan tipis gitu tuh, hampir mendekati terbaik gitu. Hanya saja ini di lak 12-nya tuh Masih ada cut off. iya, ada cut off-nya. Harus tipis banget gitu tuh. Jadi gepeng gitu semuanya. Tapi di bawahnya gepeng sih emang. Berarti di lak 12-nya ini masalah. Oke, kita ganti lagi. Tadi udah ketahuan kan kalau AR1 sama lak yang ke-1 sama kedua tadi tidak signifikan kan, alias tidak begitu berarti. Ya udah dihilangin, cukup AR3 aja gitu. Udah. Wah, dari parameternya aja udah kelihatan ini tolak 0 gitu. Berarti banget. Tapi AKIK-nya tetap masih gede kan. Apalagi kalau dilihat dari tingkat apa istilahnya? R kuadrat tuh buat ngitung ini enggak sih? Variabel ini nih menjelaskan sekian persen dari ini gitu. Kan kalau kayak gini berarti kecil banget 0,1. Berarti 0,1 itu apa ini? Parameter ini nih menjelaskan 0,12% dari apa yang kita cari gitu. R square adjustment R square ini. Nah, bagusnya sih sampai mendekati 100 gitu. Walaupun itu kayaknya mustahil gitu. Di angka 90 udah bagus gitu. Jadi kita harus mencari sampai ininya mendekati 90. Nah, berarti kan ini artinya model ini, parameter ini nilai P-nya ini benar tapi kurang lengkap gitu. Makanya tambahin lagi. Atau mau diganti aja biar ketahuan gitu. Kan tadi sudah ngelihat laknya sampai 3. Kita lihat juga yang kelihatan berarti yaitu di lak ke-6 gitu. No. Emang boleh ya R3 langsung kayak gitu? Kan bukannya harus bisa. R1, R2, R3 gitu. Nah itu, aku waktu itu udah nyoba sampai AR 1 sampai 5 kan. 1 sampai 6.
ternyata nilai AKK-nya dan adjustment R-square-nya tuh sangat kecil gitu. Jadi gue pikir ini salah gitu. Gak Soalnya kayak gini. waktu itu Ya. siapa ya yang sama ibunya, terus dia nulis langsung R6 apa gitu, terus langsung diomelin, jangan kayak gitu. Oh iya, karena dari Kemarin. modelnya juga ketahuan. Modelnya itu juga tidak kayak begini. Apa ya, modelnya tuh dia batangnya melampaui gitu, melampaui dari garis putus-putus ini, terus menurun gitu, kayak di PPT-nya gitu. Iya, tapi tetap kan R3 itu kalau dalam persamaan tetap ada konstanta R1, R2. Maksudnya konstanta R1 berarti Y-1, Y-2 gitu. T-1, T-2, T-3 gitu. Iya nggak sih? Iya, awalnya gitu aku mikir, tapi setelah Kalau aku ngeliat, kamu R3 doang, berarti kan langsung YT sama dengan konstanta, sama dengan si itu, terus Y T-3 gitu kan. Berarti T-1 ya, sama T-2-nya nggak ada. aku ngeliat di channel YouTube dari Nigeria ya, tapi aku pikir kayaknya dari channel India, tapi wajahnya kelihatan banget Boleh orang ya kayak gitu. Nigeria. Boleh dia dari apa perlu aku buka YouTube-nya ya. Ini dia tuh mulai dari 8, karena 8-nya itu batangnya itu melampaui besar gitu, melampaui dari garis ini. Tapi Ya sisanya di maybe bawahnya itu tuh kali, nanti tanya aja sama ibunya besok. iya. Lebih baik Tanya gitu PJ. sih. Ya udah lanjut. Tapi aku ngerti sih ibunya tuh kenapa ngelarang, karena kita ngapain melompat gitu. Kalau jelas-jelas di depan mata itu sudah ada yang pasti, yaitu di batangnya juga udah gede kan. Jadi AR1 waktu dicontoh sebelumnya kan. Jadi makan ibunya ngelarang tuh, kenapa gak boleh diloncat. Ya gak boleh diloncat karena di lag 1 saja udah kelihatan kalau itu signifikan. Terus di lag kedua juga signifikan. Makanya AR1 tambah AR2 begitu. Nah, aku nyari gimana kalau modelnya tuh lompat gitu. Jadi kayak lompat AR3, gitu. Langsung R3. AR berapa ini? Pokoknya RR yang signifikan aja gitu dimasukin. R3, Enggak gitu. R12. Sama AR berapa ini ya? AR9 ya? AR6 aja dulu ya, AR6. Tapi kalau mikir model yang di apa dulu Anarek juga kan kayak gitu, yang penting aja gitu. Tapi ya coba aja sih nanti tanya ibunya, biar lebih plong. Ntar 3. Oh iya, double lagi. 9 ya. Itu MA enggak sih, Nu? Yang MA tuh yang ada MA-nya ya. Kayak gini ya. Nah, kalau dimasukin semua, kelihatan kalau ada, ini unik kataku, karena kalau kita masukin semua yang signifikan, misalnya yang 12 deh, AR12 ini kan jelas-jelas melewati kan. Maksudku udah jelas-jelas dia melewati di koleogramnya, tapi pas diuji probability-nya itu menghasilkan gagal tolak dengan artian tidak signifikan gitu. Parameternya nggak berarti. Jadi kalau dimasukin semua, mungkin AKK-nya tinggi, AKK-nya tipis gitu kan, ya jadi 1 kan, 1,9. Tapi itu modelnya jadi nggak benar gitu, karena parameternya aja udah tidak berarti. Terus kalau dilihat dari koleogramnya, residualnya, ya nggak tipis-tipis banget gitu. Jadi kalau dimasukin semua yang berarti juga salah gitu. Emang harus dites satu-satu gitu. Karena ada signifikan, ada banyak kan, ada ini dan ini gitu. Maka dites satu-satu. Aku nemu, oke dihapus dulu ya. Aku nemu yang model terbaik, tapi aku nggak begitu yakin karena ini terlalu banyak dan itu hasilnya. Aku waktu itu pernah ngirim ke ibunya, tapi ibunya belum balas sampai sekarang. Dan aku juga nggak begitu yakin kalau begini tampilannya. Di channel yang di Nigeria itu, dia penulisannya bukan, dia sampai nyoba ke
di contohnya dia masukin AR3, AR8, sama AR12. Dia milih model yang ketiga hal itu, tapi penulisannya bukan ARMA gitu. Saya lupa namanya. Tapi yang jelas itu Iya, ada bukan kayak. kajian materi kita. Jadi aku Tapi pikir kayaknya kalau kita main amannya ini aja deh. ya, 2 Kecuali aja besok kan. udah tanya ibunya boleh gitu. Kalau main aman Heeh. kayak jangan ngelengkap aja menurutku. Jadi kayak ini nggak sih, AR-nya ditentuin satu aja gitu, yang paling kayak misalnya kayak gini ya, AR12 sama EMA21. 2 ini aja kan ya. Kayaknya aman kalau gini ya. Oh, tetap ngelengkap gitu. Gak tahu sih aku. Iya. Soalnya kalau dilihat dari menilai model terbaik atau enggak dilihat dari adjusted R square sama AKIK-nya, maka yang kayak melompat ini jelas-jelas kecil gitu nilainya. Maksudnya AKIK-nya kecil, adjustment R square-nya itu tinggi gitu. Kalau dilihat dari residual diagnostiknya di koleogramnya, ternyata nggak begitu bagus sih. Berarti ada yang lebih baik lagi berarti. Tapi emang ini kasus kalau dua-duanya dice down emang susah sih buat menentukan model terbaik. Ya berdoa aja semoga pas ujian jangan kayak gini. Tapi aku pernah baca ada model Sarima kan. Sarima kayaknya belum kita Iya, pelajarin. Sarima nanti pertemuan berapa gitu. Sarima itu cirinya itu datanya mengandung seasonal. Seasonal itu artinya Seasonal, ya. dia itu mengalami signifikan berpola gitu, kayak begini. Berpola dia naiknya. Tapi aku nggak tahu caranya karena aku nggak belajar itu. Coba Jadi cari contoh yang itu. Yang jangan dua-duanya dash down. Bentar ya. Aku boleh share screen punya aku nggak? Boleh. Boleh. Mau Dibahas tanya juga ya. boleh. Boleh dibahas. Siap. Ayo, mangga. Bareng-bareng maksudnya. Nggak gitu, soalnya aku nggak paham punya aku kayak mana. Iya, boleh banget. Cara share screen tuh kayak mana sih? Yang bawah tengah ada nggak? Ini udah Warnanya masuk apa hijau nggak? kayaknya. Belum. Kamu belum milih. Lagi proses. Milih dulu. Udah aku pilih nih. Udah. Nah, kalau kayak gini tuh apa berarti? Ini dash down dua-duanya. Coba itu lag-nya sampai Tambahin jangan lagi sampai coba 12. like-nya. Tambah. Ulangi coba. Mana? Ini udah stasioner kan? Nggak perlu banyak-banyak tau like-nya. Iya, dua enggak sih? Satu Nih. yang AR, satu yang EMA ya? Ini dash down yang ACF menurutku dash down. Itu Makin dua-duanya habis. dash down itu. Oh iya. Iya nggak sih itu? Yang ACF sama PACF itu membentuk gelombang nggak sih? Di 1 sampai 6-nya itu. Cut off di PACF ya? Yang ACF-nya dash down PACF ya? itu dash down. Serius. Aku ngeliatnya ini yang ACF eksponensial. Iya, aku ngeliatnya ACF dong sih yang dash down. Ini dash down. Terus yang ini? Menurutku Nah, itu aku enggak. ngelihatnya itu cut off. Cut off aku juga, iya. Cut off di 2. Berarti Iya. kan ya. Udah Dari 1 turun ke 2 nggak sih jatuhnya? Berarti cut off di 1 kan? 2. Iya. Iya nggak sih? 1. Aku tuh mikirnya yang lebih, yang lebih garis. Aku pikirnya juga gitu. Iya, aku juga mikirnya gitu. Bentar. Tuh kalau dipikir itu kayak 2, terus Ya udah dibuat aja tuh AR2. 2, 7, terus Pencet spasi aja langsung, nggak usah diklik. Ya udah. Ini AR ya. Langsung ini aja.
Ini C aja, terus AR-nya 1 tuh 2 gitu. Ya. Ini. Masih ada sigmanya. Gak apa sih? Oh, iya. Icon-nya aja. Berubah ya. Mantap. Coba lihat koreogramnya tadi. Gimana deh? Aku lupa. Kalau dari sininya. Enggak, itu berarti nih, kalau kayak gini kan kita nentuin nih, maksudnya leg yang memungkinkan gitu. Terus buat dibuat dibandingin AKIK-nya, mana yang paling kecil gitu kan. Nah itu kalau aku ngelihatnya nih, leg 2, terus leg 7. Ini Fajri ini siapa? Iya, kelas sebelah kali. 7. Nah, habis itu nanti coba tuh R sampai 7. Maksudnya R1 sendiri model, nanti R2 model lagi sendiri, R3 gitu. Oh, enggak ya? paham. Jadi kayak pertama R1, terus coba R1 sampai 2 gitu. 1, ya nanti 1 sampai 2, nanti 1 sampai 3, sampai yang kira-kira tuh sampai 7. Kalau aku batasnya 12 sih, kalau udah lebih dari 12 kayaknya udah kepanjangan. Terus soalnya aku nonton videonya Bu Nuke itu, dia bilang model yang paling baik adalah model yang paling sederhana gitu sebenarnya. Maksudnya yang paling Kalau Arma 22 coba bisa nggak? Bentar. Ya itu disimpan dulu aja. Oke. Langsung name aja gitu, nanti biar bisa dibuka lagi. Nggak boleh ada spasi ya? Tadi udah nyoba Arma 11. Belum, cuma ini MA berapa nih? MA2, MA3. Coba ntar yang si itu dulu. Siapa tadi? Arma 22 bintang. Berapa? AR1 sama R1 tuh 2 nggak sih berarti? Iya. R1 tuh 2. terus Sama MA 1 tuh 2. ini ada yang nggak signifikan. Yang nggak signifikan Di ya? AR2 sama MA2 tuh nggak signifikan. Coba kalau yang ini Arma 11 tuh. Arma 11 coba. Ini ada yang nggak signifikan. GR ya. Coba view apa? AKIK-nya juga itu udah lebih besar sih itu. Iya. Iya, jadi nggak mungkin yang ini. Itu dari setiap parameter harus signifikan kah? Aku ngelihat dari soal-soal yang sebelumnya ya, yang model yang dikatakan terbaik, gitu semua ininya, cirinya. Oke. Gimana kalau lihat koreogram dari ininya, dari errornya ini, atau ya apa namanya yang di Ibnu tadi? View, terus View. arahkan ke residual. Ke residual. Oh ini. Iya.
Iya, koreogram itu kalau laknya dikecilin dan digedein beda nggak sih hasilnya? Beda kayaknya. Oh gitu ya. Hmm. Bukan beda sih, jadi kayak ini. Apa sih namanya? Sebenarnya itu tuh mungkin nggak tahu sih, ini pendapatku ya. Mungkin itu tuh apa sih namanya? Kalau data normal tuh berarti apa sih namanya? Kalau bisa 0,0, kok lupa sih? Apa Bor? Aku gak tahu. Kan bisa apa sih? 1, 2, 3. Continue, Ada yang continue. continue ya. Itu tuh mungkin grafiknya continue, cuma dibikin jadi apa? Lawannya Oh, discrete. discrete ya. Jadi kalau dipepetin tuh kayak bentuknya masih sama, mirip, cuma pasti nanti ada yang nurun-nurun dikit gitu loh. Ada yang nurun, ada yang naik. Cuma kayak kayak gambar dipepetin aja gitu loh. Coba di ini diubah jadi 12 atau 10 like-nya. Oh ya. Jadi sebenarnya daerahnya sama, bentuknya sama aja, cuman lebih rada dipepetin gitu loh. Iya ya. Berarti salah tadi aku ngomongnya beda ya. Sama aja berarti harusnya. Oke, makasih teman-teman. Stop share ya. Ya, ada yang mau share screen lagi nggak tuh? Latihan lagi. Siapa tahu bisa menjawab rasa penasaran. Iya. Oh ya, tadi yang asumsi itu aku baca kalau asumsinya nggak keterima ganti model ya. Iya nggak sih? Gimana Mamang Cashbor? Kalau asumsi yang mana? Ya normalnya, terus autokorelasinya, gitu-gitu. Itu aku juga belum tahu sih ya. Belum sempat ke situ, ya belum tahu. Kayaknya ini deh, kita harus ngelis pertanyaan gitu, terus Iya, PJ-nya besok nanyain aku gitu. tanya-tanyain gitu ya. Bu, Jadi kita masih bingung. biar ibunya jawab gitu. Jadi kayak kita itu pertanyaannya ada 5 atau berapa gitu. Terus nanti Ya, ini teman-teman ada yang ingin bertanya gitu. dari latihan kemarin malah timbul Nanti banyak jadi pas pertanyaan, Bu. kalau bisa sebelum sesi gitu. Sebenarnya aku tuh juga Iya. mau nanya di grup Iya. WA tuh bisa nanya nggak sih sebenarnya? Bisa. Kelas sebelah itu ada yang pernah tanya kayak gitu. Terus ibunya itu nggak jawab atau ngomong, saya lagi rapat. Bagaimana? Padahal cuma jawab iya atau enggak. Ya gitu ya, harus sabar sih. Ya menurutku ya gitu aja inisiasinya. Sebelum sesi terus masih pertanyaan. Ya mungkin bisa di list besok atau nanti sih kalau bisa. Besok dilanjut. Ya. Gimana nih, kira-kira ada yang mau nyoba lagi nggak ngeran? Ini kalau aku ngeran langsung latihan Arima biar besok enak. Aduh. Sebenarnya bedanya ya itu sih. Iya, sebenarnya bedanya di first itu different kan. Betul. Udah itu aja. Terus nanti dengan tata caranya itu ya first different kan nanti ada yang milih level. Tinggal kalau Arima itu milihnya yang first different gitu. Nah, boleh itu share screen. Screen. Udah. Nih. Belum. Udah. Nah kan, aku udah sampai di koreogram karena udah stasioner kan. Terus lanjut ke sini. Nah ini tuh yang ini sama ini kan dia udah cut off.
Dengar nggak, Dav? Yang autocore-nya ini ya, Dash dash down down ya. bukan? Heeh. Aku sih ngelihatnya dash down. Nah, itu tuh Dash kita down, nentuinnya terus tuh gimana sih, Dav? ini kayak Kayak apa, Dav? aku ragu ya. Itu bentuknya sebenarnya kayak itu tadi, bener apa? Sin atau cos gitu. Kayak gelombang. Nah, Apa tapi tuh? kan dia ngebentuknya tuh kayak sampai bawah tuh sama gitu loh. Kalau yang PACF nih dia kan tingginya beda-beda gitu. Kayak disebut scene grafik scene juga bisa nggak ya disebut scene? Susah sendiri ya kalau nentuin visual tuh. Ini tuh aku pakai data yang Coba nasional AR1. HR1. Tuh, signifikan. Signifikan ya. Coba lihat lagi apa kolegramnya. Ngebandingin sama apa ya? MA1 coba. Ini nyimpannya gimana, weh? Freeze. Habis itu ini. Oke. Lebih kecil lagi ya dibanding sama AR1 AIC-nya. Iya. Tadi 0,4 ya AIC-nya yang air. Coba Arma 11 deh. R1 mas 1. Oh enggak ya. Berarti tadi di mas 1 ya. R2 udah coba belum coba? Udah. R2 udah. R2 coba. R2 berarti nulisnya R1 itu 2 kan? R1 itu 2. Lebih bagus lagi. Lebih bagus kan? Berapa? 0,2. Aku itu paling bagus R2. Coba aja ke R3. Nanti kalau di AKIK-nya naik berarti R2 menurutku. Ya.
Tapi nggak ini ya signifikan ya. Lebih kecil ya? Iya, lebih kecil. Sebenarnya yang dibandingin nggak cuman AKIK doang sih. Signifikan ya dia AR12 itu. AR2 ya. Yang ini enggak. Iya, R2-nya. R2-nya signifikan. AR2-nya enggak. Oh, R2-nya enggak. Udahlah. 0,0. Udah. Kamu kalau lihat AKIK-nya doang atau Enggak, 3? semuanya. Semuanya kan? Iya. Jadi kayak kita itu ngebandingin si AKIK-nya, terus ininya, apa, stat SC, sama R-score. R-score paling dicari yang paling gede, terus AKIK-nya yang paling kecil, sama SC juga paling kecil. AKIK paling kecil, adjusted R-nya paling besar. Paling besar. Terus apa lagi? SC-nya, apa ini? Oh, Steward criterion itu paling kecil. Biasanya tak buat summary gitu loh, dari R1, R2, R3, misalnya gitu. Dan nanti dilihat biar kelihatan gitu. Biar kitanya gampang gitu. Banyak banget ya berarti. Oke. Dah, aku balikin kamu, Dav. Oke. Mengingat keterbatasan waktu. Kasian banget keterbatasan waktu. Takutnya besoknya kesiangan juga ya. Pokoknya nanti kita enaknya baru join. ya maaf. Pas banget baru join udahan. Serius. PK udah ahli ya. Mana kan kamu nanti nonton YouTube aja, nonton YouTube. Emang ini di record? Enggak. Baik sekali. Ngelawak. Si mama ngelawak. Ya ntar itu aja privat ke Dava. Dalam. Ada satu permasalahan lagi nih. Iya, apa tuh? Ini kok nggak mau turun? Aku share screen punya aku dulu ya. Boleh. Udah belum? Sudah. Nah, ini tuh aku kan tadi yang ini. Coba, AR12. AR12 kan dia signifikan tuh. Semua kan signifikan. Nah, terus yang AR123 tuh dia nggak signifikan di AR1 sama AR2. Tapi yang nilai AKIK-nya tuh dia kecil daripada yang AR12. Nah, itu dong? Nah, tapi itu SC-nya dia berubah. SC. Iya nih. Naikkan. Terus adjustednya gimana? Lebih besar di AR123. Coba residualnya. Kalau residualnya tidak tipis, ya berarti iya. Gimana? Cek residualnya. Q statistik. Di mana? View. View. Residual. Terus. Nah, koreogram Q statistiknya. Lihat. Masih ada yang cut off nggak? Iya, jadi yang bagus tuh yang udah nggak ada yang signifikan gitu, yang di luar garis. Iya. Coba yang satu itu dibandingin. Nah, itu kan masih ada di 6 ya. Masih ada ya di 6 itu. 12. 18. Di 12 juga 18. Berarti lebih bagus yang 13 meskipun dia nggak signifikan ya? Iya. Aku malah nggak pernah lihat signifikannya tahu. Oh. Berarti itu jadi pertanyaan ya. Apakah perlu melihat signifikansinya juga ya? Betul. Oke, mantap sama Dava. ini. Sama prok coy.
Yang automatic Arima tuh Jadi apa? kita nyoba Ah, apa no yang automatic tadi Arima kan di situ pertanyaan. ada fitur itu. Nanti Mm. perbedaannya dengan cara kita yang manual apa ya? Soalnya itu jauh lebih mudah nggak sih? Ada yang otomatis ya? Oke, Aku belum belajar. Oke, berarti nanti ini enaknya ngelis per Sekarang aja, pertanyaannya kayak mumpung gimana tanya ya? nih. Maksudnya Iya, di WA gitu ngelis Ah, atau iya di list, terus nanti kamu apa pas mau sesi ya oke dirapihin lah ya. kurang ini. Jadi ya kata-katanya lah kita masih banyak kebingungan. Waktu kemarin belajar gitu bareng-bareng sama teman. Bilang aja gitu. Ya bahasa gitu lah. Apa? Sob? Soalnya syukur-syukur nanti apa ibunya jelasnya di kelas. Jawab, iya. Jawabnya gitu. Apalagi Soalnya kalau misalnya ya kalau beda tanya iya, langsung soalnya itu Riku. sedikit ini ya mungkin Aku yang jarang diomelin jawab. atau takut dicecer gitu. Padahal kita Salah harusnya nanya. tanya. Ya, gitulah. Ya siapa tahu besok ibunya waktu ngajarnya dikit gitu. Mungkin bisa diperbanyak di pertanyaannya. Tapi aku lihat videonya di SE2 tuh dia 2 jam loh, sampai 2 jam. 2 jam. Soalnya mulainya itu. Ini kalau kemarin kan kita sesi 3, terus ibunya mintanya jam 3. Jadi Kayaknya kalau sama ibunya kita minta tambahan gak apa-apa aja ya kali ya. Nggak apa-apa, kayaknya ibunya antusias malah. Sore iya ibunya antusias kan. tapi sore enak ya? kayak kemarin tahu, kemarin moodnya bagus banget loh. Nggak Iya. manggil-manggil orang. Soalnya Kalau Fadel tuh S2, yang Bang share Fadel screen. aja banyak ngomong. Malah iya, kayaknya itu Fadil tuh pamang lagi pawang. Fadil itu pembangun mood. Ya bisa nanti di list di grup kelas ya. Nanti tak rapihin buat besok ditanya ke ibunya. Iya, sip. Berarti untuk sekarang silakan dicoba-coba lagi. Cari sebanyak mungkin pertanyaan biar nggak ada kebingungan. Bingung jangan malu bertanya pokoknya. Ya. Iya. Pokoknya cari masalah aja lah. Nanti yang kena semprot memang cashboard. Iya. Mamang cashboard siap disemprot. Siap. Saya tameng. Tumbal. Ya, dari saya cukup sekian. Ada yang mau menambahkan kira-kira? Ibnu atau Sob? Ya, terima kasih. Gimana Sob? Udah kali udah buat itu responsinya, jangan pada lupa ya. Ya, jangan lupa juga responsinya. Ya. Responsi apa cuy? Kan buat resume Arima. Sebenarnya itu kemarin juga sudah. Udah, tapi tinggal di copy aja, ditambah-tambahin ya, lagi, dilengkapin. Tapi masalahnya yang nulis, ibunya mintanya Word. Kan capek 2 kali. Oh gitu ya. Ibunya mintanya Word, ingat. Oh, mungkin Dalam ini kali Word. ibunya sebenarnya ibunya juga pernah bilang kalau misalnya tulisannya jelek katanya di kelas lain ada yang gitu. Mending buat aja. Kayaknya aku tahu siapa. Oh iya, itu kalau aku agak heran ya. Aku harap ibunya ngunduh file kita loh. Kalau aku lihat dari Google Drive, kalau ibunya cuma ngeliat dari Google Drive, itu persamaan rumus yang kita buat di Word. Iya, nggak ada. Makanya itu dibikin sistemnya nggak PDF baca. aja. Ya mungkin lebih aman lagi absensinya dikirim email lagi mungkin ya. Apa di PDF-in? Tapi aku nggak yakin. Tapi kadang sih PDF cek satu-satu. Kadang PDF juga ini sih nggak kebaca kadang. HP ku juga gitu. Oh, karena HP kali. Kalau komputer mungkin beda urusannya. Waktu itu Iqbal juga kayak gitu. Oh, dek laptopnya. Iya, yang waktu itu ngecek PPT apa ya? Start Pro. Ya itu bolong-bolong. Oh. Iya, tapi benar kata Ling jadiin PDF dulu biar lihat. Oke. Dari saya cukup sekian. Ya, makasih Dava. Makasih Dava. Sama Ibnu, sama Sophie.
Iya, sama-sama. Semangat guys. Maaf kalau belum bagus, malah jadi timbul banyak pertanyaan, tapi insya Allah bisa kita tanyain ke ibunya. Semoga dia Semangat ya, Dov. Sebagai PJ. siap. PJ Dabes. Itu juga semangat. Pokoknya pepet terus sampai ngerti Ya, lah. siap, Sof. Siapkan mental untuk besok. Siapa tahu kan ya bisa backup perusahaan gitu kan, estimasi. Amin. Amin. Ya, sekian dari saya mewakili Istu juga sebagai PJ. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengadakan KSM. Ya Sama-sama. betul tuh. Nanti Sering-sering bikin kayak gini. Ya, sering-sering. ya nanti di Ling, ayo bersuara. Jangan perbagus bikin lagi sendiri nanti bersuara. sistemnya. Malu, Sob. Nanti kita perbagus lagi sistemnya, oke? Ya. TK Makasih kasih nama. teman-teman dari Udah kelas kelar lain sana. baru datang. Dapat ilmu, Dava ngomong kok. Alhamdulillah. Gak apa-apa, Pek. Ntar